Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Rayakan malam pergantian tahun baru, ribuan warga Palembang memadati Jembatan Ampera. Dugaan malapraktik, seorang bayi perempuan berusia 4 hari di kota Palembang meninggal dunia setelah diimunisasi. Pelaku begal di kota Palembang semakin berani dan nekat beraksi di siang hari bolong di Jalan Putri Kembangan Dadar. Pelaku pembunuhan 4 orang dalam satu keluarga di Kabupaten Musi Banyu Asin diringkus polisi. Pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya di Provinsi Jambi. Pelaku pembunuhan terhadap 4 orang dalam satu keluarga di Desa Lompatan, Kabupaten Musi Banyu Asin diringkus unit 4 Subdit 3 Jatan Ras Polda Sumatera Selatan. Pelaku bernama Eeng Praza diringkus petugas di tempat persembunyiannya di Provinsi Jambi. Pelaku diketahui membunuh keempat korbannya dengan menggunakan bayu balok setelah terlibat percekcokan dengan korban Heri karena selisih paham akibat bisnis jual beli handphone. Ya, bisnis handphone. Rekan bisnis berarti? Ya, rekan bisnis. Korban. Si korban Heri, ini, Heri. Korban ya, Heri. Korban ini modal dari si pelaku EP. Juga modal, kemudian handphonenya bisa terjual, tapi tidak ada ininya, hasilnya nggak ada. Jadi dia nagih, mana hasilnya, mana uang modal saya. Nah, situlah selisih paham. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan terhadap pelaku untuk melengkapi dan mendalami motif pembunuhan. Muhammad Ardiansyah melaporkan dari Kota Palembang. 2 perempuan bersaudara di Kota Palembang tertangkap tangan mencuri pakaian di sebuah pusat perbelanjaan. Para pelaku berpura-pura memilih pakaian dan membawanya ke ruang ganti. Dua orang perempuan masing-masing Feby Tamala dan Bella Cynthia hanya bisa diam saat diserahkan kepada petugas Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT Polrestabes Palembang. 2 orang yang bersaudara ini tertangkap tangan saat mencuri pakaian perempuan di pusat perbelanjaan di kawasan Sukarame, Kota Palembang. Akibat pencurian itu, pemilik toko menderita kerugian lebih dari 5 juta rupiah. Modus yang digunakan keduanya adalah dengan berpura-pura memilih pakaian dan mencobanya di dalam kamar ganti. Namun saat karyawan toko lengah, pakaian tersebut dimasukkan ke dalam kantong plastik yang sudah disiapkan. Aksi kedua warga Banyu Asin itu terbongkar setelah seorang karyawan curiga dengan tas plastik yang dibawa keduanya saat keluar toko. Dua baju pakaian ke kamar pas. Yolah kamar pas balik lagi tuh cuma Siko yang balikin, bukan duo. Kan harusnya duo dia. Baliknya cuma Siko. Ya ditanya dong, Mbak tadi nyoba duo? Ida ujungnya. Nyoba Siko ujungnya. Ida, Mbak tadi nyoba duo. Kalau nyingoknya ujungnya. Kayak dulu ujungnya mikir itu Pak. Terus pas ke kamar pas, di kamar pas ujungnya Siko lagi. Yalah baliklah di kamar pas. Mana Mbak ujungnya baju apa yang Sikonya? Kamar pas ternyata. Udah balik ke kamar pas. Ya aku tuh terjingok Pak, jadi plastik di tas bawaan dia tuh ada baju grafis, baju warna ungu. Ya aku tuh kayak negatif thinking cek tuh Pak, pasti dia ini maling cek tuh. Ya lah aku nanya sama Ria tuh sebagai grafis tadi. Ya aku nanya dia, ada tak barang kau jualan apa cak mano? Ada Mbak jualan tapi dicek aja dulu dia benar tak artikel warna ungu ini ujian yang hilang. Diceknya ternyata bukan itu yang jualan. Diduga aksi tidak terpuji ini bukan pertama kalinya dilakukan oleh para pelaku karena pihak toko mengaku sering kehilangan pakaian yang dijualnya. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Aksi pelaku begal di siang hari di Jalan Putri Kembang Dadar, Kota Palembang terekam kamera pengawas. 2 orang pelaku merampas sepeda motor yang sedang dikendarai warga. Salah satu pelaku menodongkan senjata api. Kamera pengawas merekam pembegalan terhadap seorang pengendara motor di Jalan Putri Kembang Dadar, Kota Palembang. Pelaku yang berjumlah 2 orang terlihat membuntuti korban. Saat tiba di lokasi kejadian, pelaku merampas sepeda motor korban.
Korban yang panik sempat berlari dan berusaha mengejar pelaku, namun salah satu pelaku menodongkan senjata api. Sejumlah warga yang mendengar teriakan korban berusaha untuk mengejar pelaku, namun keduanya melarikan diri dengan membawa sepeda motor milik korban. Aksi kedua pelaku terbilang berani lantaran dilakukan saat siang hari. Di TKP, tapi aku tak merasa itu buntu. Mungkin dalam buntu aku. Uang berapa? Uang dua. Uang dua. Pakai senjata tajam enggak? Apa senjata apa? Tidak, senjata api. Senjata api, jelasnya. Ditodongnya. Iya. Cak mana cara dia ngembek tadi? Dipepetnya? Dipepetnya, dia turun, macam menodong aku itu. Aku lari, banding. Mungkin motor dijembek dia. Dia sempat ngomong apa itu? Berhenti kau. Pas aku minta tolong teh, dia ngomong aja, nih kau mati aja cakna. Aparat kepolisian yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi serta rekaman kamera pengawas untuk memburu pelaku. Muhammad Ardiansyah melaporkan dari Palembang. Kasus terpotongnya alat vital seorang bocah saat mengikuti sunatan massal di Kabupaten Lahat terus berlanjut. Pihak keluarga melaporkan peristiwa ini ke Komisi Perlindungan Anak KPAI. Keluarga AL, bocah berusia 8 tahun yang alat vitalnya terpotong saat mengikuti sunatan massal yang digelar Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat, melaporkan peristiwa ini ke Komisi Perlindungan Anak. Pihak keluarga juga meminta perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk mengawal kasus dugaan malapraktik ini. Ini kita ke Rumah Sakit Sulawesi Sriwijaya ini untuk menindaklanjuti terkait masalah kita meminta laporan hasil rekam medisnya. Rekam medis yang memang pada 2 bulan belakang kemarin kita pernah membawa korban ke sini untuk berkonsultasi dan minta arahan ke depan kelanjutannya bagaimana baiknya terkait masalah kesehatan korban ini. Pihak keluarga menanti itikat baik dari pihak yang terkait dengan masalah ini. Muhammad Ardiansyah melaporkan dari Kota Palembang. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Nadia Kartika berterima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat Tahun Baru 2024, sampai jumpa.